Mak, tau gak sih tadi kan kita lagi ngebahas itu ya, statistika. Nah, kamu tau gak sih definisi probabilitas? Jadi, probabilitas itu peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa event yang terjadi di masa mendatang. Apa sih single event probability? Single event probability atau probabilitas kejadian tunggal digunakan untuk mencari peluang suatu kejadian tunggal yang terjadi dalam sebuah eksperimen. Misalnya melempar koin, kita akan mendapatkan kejadian tunggal baik kepala atau ekor sebagai hasil yang diharapkan. Rumusnya PA sama dengan NA per NR. Rumus peluang tidak terjadinya peristiwa yaitu A sama dengan PA turunan sama dengan A min PA. PA adalah peluang kejadian tunggal A. NA sama dengan banyaknya kejadian yang terjadi. Sedangkan NS adalah banyaknya kemungkinan hasil. Contoh soal, misalnya sebuah dadu dilempar. Ada peluang munculnya 6, hasil berbeda seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hitung peluang munculnya angka genap. Maka NA-nya 3, NS sama dengan 6, A sama dengan PA sama dengan NA per NS, 3 per 6 sama dengan hasilnya 0,5. Peluang tidak terjadinya peristiwa A sama dengan PA turunan sama dengan 1 diambil PA. 1 minus 0,5 sama dengan 0,5. Terus apa konsep dan logika dasarnya? Konsep adalah ide atau gagasan abstrak yang mewakili suatu objek, peristiwa atau fenomena di dalam dunia nyata. Konsep digunakan untuk memahami dan menjelaskan sesuatu serta membantu dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Logika dasar adalah sistem pemikiran yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang benar berdasarkan premis atau proposisi yang diberikan. Apa sih kegunaan probabilitas? Manfaat mempelajari probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat, Mel. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka loh, seperti pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Mel, apa sih konsep pendukung itu? Konsep sistem pendukung keputusan. Pengertian sistem pendukung atau DSE, Decision Support System, pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael Thornton. Informasi berbasis komputer yang tujuan utama adalah membantu pembuatan keputusan, manfaat data model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat pada dasar dikelompokkan dalam dua jenis antara lain keputusan terprogram. Keputusan ini bersifat buram dan rutin, demikian hingga suatu prosedur pasti telah dibuat menandingnya hingga keputusan tersebut tidak diperlukan de novo sebagai suatu yang baru tiap kali terjadi. B. Keputusan tak terprogram. Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur dan jarang consequent. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum ada. Jenis-jenis probabilitas itu apa aja sih? Nah, di sini aku bantu jelasin ya jenis-jenis probabilitas berdasarkan dasar judgmental. Nah, yang pertama ada classic probability. Nah, classic probability di sini adalah suatu peristiwa yang akan terjadi atau sudah dapat diketahui sebelum dilakukan percobaan. Nah, jadi berapa besaran probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada pemikiran yang logis
tanpa percobaan. Nah, yang kedua ada probabilitas subjektif, adalah jenis probabilitas yang diperoleh dari penilaian pribadi atau pengalaman seseorang mengenai apakah suatu hasil tertentu mungkin terjadi. Nah, ini tidak berisi perhitungan formal dan hanya mencerminkan pendapat subjek dan pengalaman masa lalu, bukan pada data atau perhitungan. Probabilitas subjektif berbeda dari orang ke orang yang mengandung bias pribadi yang tertinggi. Nah, yang terakhir ada probabilitas empiris. Nah, empiris di sini adalah disebut juga eksperimental, berkaitan erat dengan frekuensi relatif suatu peristiwa. Nah, probabilitas empiris menggunakan jumlah kemunculan suatu hasil tertentu dalam kumpulan sampel sebagai dasar untuk menentukan kemungkinan terjadi kembali hasil tersebut. Terima kasih. Terus kalau jenis-jenis probabilitasnya apa aja? Nah, di sini juga ada jenis-jenis probabilitas. Nah, jenis-jenis probabilitas ini dibagi menjadi 3 bagian loh. Ada classical probability, ada subjective probability, ada empirical probability. Nah, yang pertama akan aku bahas itu probabilitas klasik atau classical probability. Nah, probabilitas yang dihitung berdasarkan jumlah hasil yang mungkin dibagi dengan jumlah hasil yang memungkinkan dalam suatu percobaan. Contohnya nih, jika kita melempar dadu 6 sisi. Nah, probabilitas munculnya angka 4 adalah 1/6. Nah, yang kedua ada probabilitas subjektif atau subjective probability. Probabilitas yang diberikan berdasarkan keyakinan atau perkiraan seseorang tanpa data yang pasti. Nah, contohnya itu seorang petani mungkin memberikan probabilitas subjektif bahwa kemungkinan hujan besok itu adalah 70%. Nah, berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadinya gitu. Nah, yang ketiga itu ada probabilitas empiris atau empirical probability. Nah, probabilitas yang dihitung ini tuh berdasarkan data empiris atau pengamatan langsung dari hasil percobaan yang sebenarnya. Jadi sudah diuji gitu. Nah, contohnya itu jika kita menghitung probabilitas munculnya angka kepala dalam 100 lemparan koin, nah probabilitas empirisnya itu dapat dihitung sebagai jumlah kepala dibagi dengan total lemparannya. Nah, jadi teman-teman, semua jenis probabilitas ini memberikan pendekatan berbeda dalam menentukan seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi.